Membuka mahkota emas, berbaring di dalam peti mati adalah seorang wanita dengan gaun yang aneh. Dahi tiba-tiba ditutupi dengan rune yang aneh. Tubuh menguap ketika terpapar oksigen. Kulit berwarna daging asli memudar, digantikan oleh kerangka putih yang menakutkan. Penduduk setempat membuat penawaran untuk janin. Mayat itu tiba-tiba berguling. Kerumunan orang mundur beberapa meter karena ketakutan. Senjata ditarik dan dihadapkan. Atmosfer membeku. Setelah beberapa menit, mereka melihat bahwa itu hanya penutup mata. Prajurit menyentuh tubuh dengan tangannya. Tetapi telapak tangan itu tercemar dengan semacam racun. Ia terus menghitam dan bermutasi. Ini menyebar dari lengannya ke tubuhnya. Dia mendesis dengan aneh, berangsur-angsur kehilangan akal sehatnya. Menembaki semua orang tanpa pandang bulu. Ia melihat ke arah pemimpin. Ini adalah mangsanya sekarang. Pemimpin menembak 3 kali. Baru setelah itu, ia ambruk dalam tumpukan. Pemimpin yang panik menyadari nilai dari tubuh. Ia memotong jari telunjuk tubuh itu. Laura dan ayahnya melihat satu sama lain sebagai peluang. Ia meraih parang dan menebas pistol sang prajurit. Tembakan batu sang ayah mengenai paha sang pemimpin. Ia akan unggul. Tubuh prajurit di belakangnya tiba-tiba bangkit. Ia telah bermutasi. Ia bangkit berdiri. Ia menepis pistol ayahnya, meninju dan menendang. Di sisi lain, putrinya bersembunyi dalam bayang-bayang. Tetapi suara bising masih menarik perhatian prajurit. Ia menyelam ke dalam lubang kecil. Dia menarik Laura melalui lapisan batu. Dia menginjak mekanisme. Di depannya, paku-paku besi yang besar datang menerjang ke bawah, menghindar dan terbang di atas. Dalam posisi berjongkok, tubuhnya yang besar merupakan kerugian alami bagi prajurit. Ia langsung disambar oleh paku besi. Dia kehilangan napas. Sekarang, ayahnya telah bermutasi. Ia menggunakan sisa napas manusianya. Ia memerintahkan putrinya untuk menghentikan pemimpin. Laura menendang tangga untuk memotong satu-satunya jalan keluar. Ia melawan sang pemimpin sampai mati. Ia dipukuli sampai tidak mampu melawan balik. Dia menginjak lengannya. Dengan bayonetnya di tenggorokan Laura, dia memberi isyarat untuk hidup dan mati. Sesaat kemudian terdengar ledakan keras di serpihan kayu. Ayahnya yang membuang dirinya sendiri untuk menghentikan mutan yang membahayakan orang lain. Ia membuang dirinya sendiri. Anak perempuan itu menyita celah dan menendang pemimpinnya, dan menghantamkan bagian yang diborgol ke tenggorokan sang pemimpin. Ia juga akan bermutasi, memanfaatkan peluang. Laura mengirimnya ke dalam jurang dengan tendangan, dan resonansi dari ledakan itu akan menyebabkan gua. Jika kita tidak pergi, kita akan mati bersama maka. Laura mengambil bayonetnya dan melompat. Bayonet terlepas. Satu langkah ke bawah, satu langkah ke bawah. Di saat-saat yang sulit, mukjizat terjadi. Lara tua menggunakan bayonet dan tangan kirinya untuk mendorong maju selangkah demi selangkah. Ia memanjat lereng dan segera berlari seperti orang gila. Pada saat-saat terakhir ia meraih tali. Ia berhasil kembali dari kematian. Ini adalah akhir dari kisah ini. Ini adalah film yang diadaptasi dari sebuah permainan, Tomb Raider. Ini cukup banyak replika permainannya. Kecuali bahwa Lara Croft memiliki buff karakter utama di seluruh. Ini adalah keajaiban kita masih hidup sebagai pemain.